Assalamualaikum laskar bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yawanisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan peternakan, terutama tentang sapi. Mohon maaf, 2 hari saya tidak posting karena tidak upload video ya, karena lagi banyak sekali pasien baik di lapangan maupun di klinik yang harus kita tangani, jadi energi kita masih terkuras di sana. Oke, hari ini kita akan membahas 16 pertanyaan dan konsultasi dari peternak yang sudah masuk di kolom komentar. Jadi buat jenengan yang ingin bertanya, ingin konsultasi, silakan tulis di kolom komentar. Buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan silakan lihat-lihat, karena banyak sekali materi permasalahan tentang peternakan yang kita bahas di channel Sahabat Satwa TV ini. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, silakan lihat dulu 16 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Beres-beres dimanapun Anda berada, langsung saja biar tidak bertele-tele, saya pakai kaos baru Laskar Ngarit Indonesia. Beres-beres kita bahas satu persatu. Oke? Pertanyaan pertama dari Rahmat Combre. Lonceng, assalamualaikum Pak Dokter, saya mau tanya soal sapi saya yang baru di IB. Kok ngeluarin lendir campur darah, terus lendir darahnya kayak cacing, panjangnya sekitar 15 cm. Apakah IB-nya jadi? Mohon penjelasan. Tidak ada kaitan antara keluar lendir berdarah, karena ini adalah fase med estrus yang akan terjadi setelah puncak birahi, dan ini akan terjadi selama 3 sampai dengan 5 hari. Peternak akan sangat takut ketika habis di IB keluar lendir dan ada darahnya. Tidak ada kaitan antara keluarnya lendir darah fase med estrus ini dengan proses terjadinya konsepsi atau kebuntingan pasca inseminasi buatan. Jadi ini kondisi yang berbeda. Cara deteksinya paling gampang adalah jika sapinya jenengan sebelum di IB ini normal, artinya normal setiap 21 hari sekali sapinya beler, bengak-bengok, keluar lendir, cilingkrak-cinklik, merah, bengkak, panas di vulva dan vaginanya. Lalu setelah di IB 2 kali 21 hari tidak minta birahi atau tidak minta kawin, kemungkinan besar inseminasi buatan atau kawinnya jadi. Oke. Selanjutnya Juwarno Yusuf. Nah ini, bagaimana cara mengatasi sapi mau melahirkan tapi meluntir di dalam rahim? Oke. Dalam bahasa medis, rahim yang meluntir ini disebut torsio uteri. Torsio itu berputar, uteri itu uterus atau rahim. Jadi beberapa kasus memang terjadi di indukan yang sedang bunting dan mau melahirkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi? Yang bisa mengatasi hanya tenaga medis, bisa mantri, bisa dokter. Karena dalam posisi seperti ini, rahim itu gede banget, terisi pedet yang memang mau lahir ya. Lalu dia di korpus, di badan rahimnya ini dia meluntir. Meluntir bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, penanganannya yang mengerti hanya dokter atau tenaga medis lainnya. Jadi sapi harus diambroke ya, lalu kakinya diikat, oke ya, dengan teknik tertentu.
Lalu dokter akan melakukan palpasi. Ya, akan merogoh, akan mengecek ini terpuntirnya ke kanan atau terpuntirnya ke kiri. Oke. Nah, karena terpuntir ke kanan dan ke kiri, itu akan menentukan arah sapi ini akan digulingkan ke kanan atau ke kiri. Jadi tidak semata-mata diguling-gulingkan, tidak seperti itu. Jadi diketahui dulu arah puntirannya ke kanan atau ke kiri dan berapa puntiran. Jadi ciri-cirinya adalah sapi ini sudah kontraksi, sudah mengejan, sudah sampai tekanan dada dan perut ini sudah sangat kuat, tetapi tidak ada progres kelahiran, tidak ada lendir banyak yang keluar, tidak ada air ketuban yang keluar, tidak ada selaput plasenta yang keluar, tidak ada apalagi, tidak ada kaki yang keluar, ya. Jadi seperti buntu, padahal induk ini tekanannya sudah sangat besar. Nah, ini adalah gejala dari torsio uteri. Diagnosanya bisa dilakukan, pemeriksaannya bisa dilakukan dengan cara melakukan palpasi, baik itu per vaginal, langsung kita cek apakah ada bukaan atau ada puntiran, atau per rektal. Jadi untuk mengetahui apakah ada rahim yang meluntir. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Segera panggil dokter, dokter akan segera menidurkan, mengecek puntiran itu ke kanan atau ke kiri dan berapa puntiran, lalu akan memutar sapi ini. Jadi butuh orang banyak, paling tidak butuh 6 orang untuk bisa membantu menangani torsio uteri. Oke, Mas Juwarno Yusuf, semoga bermanfaat. Tegar 1, mau tanya dok, sapi saya udah 7 kali di IB, gagal terus, solusinya apa dok? Oke, ini pertanyaan paling banyak dan setiap video pasti ada pertanyaan ini. Saya tidak akan menjelaskan panjang, tapi jenengan yang belum pernah melihat, silakan lihat di video saya yang ini, monggo. Ada 5 kunci sukses inseminasi buatan dan ada kesalahan peternak, 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan. Monggo jenengan simak di video ini, itu sudah kita bahas lengkap ya. Semoga berkenan. Jadi saya tidak menjawab di sini, monggo dilihat di 2 video saya tadi itu. Oke. Hasan Islami, dok, sapi saya punya pedet umur 3 bulan, tapi babonya pincang. Itu kenapa? Oke, kenapa? Dan cara ngobatinya bagaimana? Oke, ini pedet udah umur 6 bulan, babonya masih pincang. Maksudnya gimana? Jadi pincangnya sudah berusia 3 bulan. Jadi pincang ini banyak sekali penyebabnya. Bisa karena keseleo, bisa karena ada perlukaan, bisa karena ada benturan, bisa merupakan gejala awal dari kekurangan kalsium dan magnesium. Jadi jenengan harus bisa memastikan kondisinya dia seperti apa. Nah, sebaiknya tetap libatkan dokter atau jenengan bisa lihat di video saya yang ini. Di video itu sudah kita bahas bagaimana cara mengatasi pedet yang induk pedet, indukan menyusui atau indukan bunting yang pincang. Jadi bisa karena keseleo, bisa karena luka, bisa karena kekurangan atau ketidakseimbangan nutrisi. Jika keseleo dan pincang, keseleo dan ada luka, silakan panggil dokter supaya diobati. Jika dia mengalami kekurangan nutrisi, silakan lihat di video saya yang ini dan ikuti instruksi yang ada di sana. Yang intinya jenengan harus melibatkan dokter, harus siap mengeluarkan biaya, harus sabar dan ikuti semua instruksi seperti memberikan gula, mineral, variasi makanan dan lain-lain. Atau jika jenengan ada padang atau bukan padang sih ya, ada halaman untuk mengumbar si sapi, silakan aja dilepaskan di sana. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Iqbal Fadila. Pak dokter, sapi saya darah normal, birahi 18 sampai 20 hari sekali. Di IB 2 kali gak jadi, ngulang terus. Katanya Pak Mantri peranaannya sempit. Kira-kira gimana ya dok supaya di IB jadi? Apa kalau peranaannya sempit gak bisa jadi ya bos? Harusnya bisa. Tetapi kan kita bahasa medisnya Pak Mantri ini memberitahukan peranaannya sempit ini memang dia secara anatomi masih kecil atau belum berkembang, atau ada masalah lainnya seperti hipofungsi ovarium atau corpus luteum persisten atau malah endometriosis. Jadi jenengan minta solusi terbaiknya dari materi tersebut. Tetapi logikanya kalau setiap 18 sampai 21 hari sekali itu sapinya jenengan birahi, harusnya jika jenengan deteksi birahinya tepat dan tidak terlambat, lapor ke peternak tepat dan tidak terlambat, lapor ke petugas
petugasnya datang tidak terlambat, inseminasi buatan dilakukan secara objektif dan jujur. Dan yang kelima, kualitas sperma masih sangat bagus. Yang keenam, tinggal berdoa harusnya jadi. Oke, kita lanjutkan. Nur Hayati Purba. Nur Hayati Purba, Deli Serdang Sumut, salam beras-beras dok. Oke, kalau sapi sudah bunting 3 bulan atau 2 bulan, apakah boleh disuntik obat cacingnya dok? Terima kasih. Kalau saya sebaiknya tidak. Kalau saya, karena dengan tanya ke saya jawab, jika sudah bunting 2 atau 3 bulan, sebaiknya tidak disuntik obat cacing. Made Yuliana, selamat siang dok. Kalau pedet umur 2 bulan dikasih obat cacing, induknya apa pedetnya? Terima kasih. Pedet usia 2 bulan, harusnya induk sudah dikasih obat cacing di pedet usia 14 hari. Oke, karena ini pertanyaannya dikasihnya ke induk atau ke pedet, berarti kita anggap induk belum dikasih. Maka usia pedet 2 bulan, induk dikasih, pedet dikasih. Idealnya induk dikasih obat cacing 14 hari setelah melahirkan. Lembu Lemu bertanya, salam ngarit beras-beras dok, biar sapi gak buncit gimana solusinya dok? Suwun, sapi gak buncit, cara paling gampang adalah pastikan sudah diberi obat cacing. Kalau dia pedet, apakah dulu sudah dapat kolostrum dan air susu induk yang cukup? Nah ini ya, kalau sudah kolostrum dan air susu cukup, obat cacing sudah masuk, maka berikan obat cacing itu diulang. Pengulangannya diberikan, pemberiannya diulang. Jadi sekarang dikasih, jarak 3 minggu lagi dikasih lagi. Lalu perbaiki nutrisi. Nutrisinya apa saja? Hijauan, pastikan hijauan. Kalau jenengan pengen gemuk, jangan dikasih jerami fermentasi dulu. Berikan hijauan, minimal 10% berat badan. Yang kedua, jika jenengan tidak berkeberatan memberikan comboran, maka berikanlah comboran. Dan yang ketiga, berikanlah mineral. Oke, pertanyaan selanjutnya, Om Ulum. Selamat siang dokter, saya pemula, barusan beli sapi. Mau tak combor kok angel banget. Mau dicombor sulit banget. Mohon penjelasannya ya dok. Memang tidak semua sapi itu mau langsung dicombor. Solusinya bagaimana supaya mau dicombor? Jenengan bisa pakai trik buat sapinya sedikit lapar atau puasakan dulu. Oke, selanjutnya jenengan bisa memberikan comborannya, kan kita nggak tahu apa pakai bekatul, apa pakai ampas tahu, apakah pakai polar, apa pakai silase, ya. Berikan campur dengan air minum. Jenengan akali dewe, jenengan kasih campur air minum, dibikin agak kental, dibikin agak encer, dikasih garam, diuur-uurnya dulu, kita taburkan dulu di rumput juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, Sudia mau nanya dok, kalau cara ngatasi kutu pada sapi gimana ya? Padahal kandangnya selalu dibersihin, tapi masih ada saja kutunya. Oke, kira-kira asal kutu itu dari mana? Oke, kutu tungau caplak pinjal rata-rata dia memiliki beberapa siklus hidup. Tetapi secara umum kita sampaikan bahwa siklus hidup dia itu ada 2. Ada banyak ya. Tetapi rata-rata kutu tungau caplak pinjal itu hidup di dua fase. Ini saya ringkas saja. Fase yang pertama dia hidup di tubuh inang, anjing, kucing, sapi, kerbau, kambing, babi, ya. Di sini biasanya dia ketika masih muda kawin dan bunting, si tumowi, si kutu. Lalu ketika dia bunting tua, si kutu ini akan menjatuhkan diri. Dia akan mencari tempat yang hangat, lembab, gelap, basah. Ya, untuk apa? Untuk bertelur. Jadi kok misalkan yang ada di tubuh anjing, sapi, kucing, babi, ya kok sudah disuntik, sudah ditetes, sudah dibelikan kalung, sudah dibelikan oral yang mahal misalkan ya, kok habis, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan kok muncul lagi, dari mana? Dari induk kutu yang bertelur di luar tubuhnya si anjing. Ya, solusinya yang di badan jenengan suntikan, jenengan mandikan, pakai apa? Pakai shampoo anti kutu. Jenengan bisa beli sampunya anjing atau kucing, shampoo anti kutu. Oke. Yang di luar jenengan bersihkan, jenengan semprot atau jenengan bakar. Ora kandangnya sing dibom, ya. Tapi diubuk ya, kalau dibakar pakai
api yang gitu bos ya, di celah-celah palungan semuanya dibakar, itu lebih efektif. Karena jika yang di luar kandang ini tidak dibakar, tidak diobati, dia akan tetap mensuplai kutu-kutu baru. Ya, situ. Pertanyaan selanjutnya. Bang Iful, salam ngarit beres-beres. Dari tetangga, Sempu Style, siapa komandan? Saya Jening Sari. Mau tanya dokter, pakan fermentasi jerami atau debok pisang aman nggak buat indukan yang bunting? Fermentasi jerami, debok fermentasi, silakan lihat di video ini. Di sini sudah kita bahas fermentasi jerami pada induk bunting. Ya, sedangkan gedebok itu nutrisinya tidak terlalu banyak, maka solusinya difermentasi. Tetapi tetap untuk induk bunting jenengan perlu variasi nutrisi. Tetap berikan hijauan, tetap berikan mineral. Kalau dia bisa dicombor, ini dengan comboran itu aman, tetapi tetap butuh variasi nutrisi ya. Olik Sutarjo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Beres-beres saya dari ujung Genteng Sukabumi Jawa Barat. Oke. Maaf saya masih pemula, sapi saya darah. Apakah birahi? Karena hampir semua ciri-ciri birahi sudah ada, hanya nggak keluar lendir saja. Mohon penjelasannya. Unik, sapi darah yang pertama kali birahi, sapi indukan yang baru pertama kali punya anak, baru birahi pertama setelah punya anak, tidak semua ciri-ciri birahi itu tampak. Jadi kadang bengak-bengok tetapi tidak keluar lendir, atau keluar lendir tapi tidak muncul gejala lainnya. Itu muncul di birahi pertama sapi darah atau birahi pertama setelah sapi itu punya anak. Ya, solusinya jenengan tunggu 1 sampai 2 kali 21 hari ke depan. Kalau dia sudah rutin birahi, dikawinkan saja. Atau pastikan dia sudah diobat cacing, perbaiki nutrisi supaya hormonalnya dia GnRH, FSH, LH, estrogen biar normal ya. Pertanyaan selanjutnya, Febrina Eka. Agak banyak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya dari Kediri. Saya baru beli sapi Doro. Kata belantiknya itu sudah 1 bulan di IB. Terus pas nyampe rumah malamnya keluar lendir kental berwarna bening, dan susunya saya peres keluar putih kental. Terus besok paginya saya suntik IB. Terus jarak 1 minggu keluar lendir kental. Terus IB-nya jadi apa enggak? Belum tahu. Jenengan hanya titeni aja. Dari 2 kali 21 hari apakah dia keluar lendir dan apakah birahi. Kalau dia rutin birahi berarti kita anggap tidak jadi. Karena prinsipnya sapi birahi itu hormonnya adalah estrogen. Sapi bunting itu hormonnya adalah progesteron. Manifestasi estrogen dan progesteron itu berbeda. Oke? Solusinya kira-kira 90 hari dari dikatakan kawin suntik, jenengan periksakan saja ke dokter karena sudah kelihatan. 3 pertanyaan terakhir. Haryati Blitar, assalamualaikum. Saya mau nanya, gimana caranya sapi darah bisa cepat birahi? Padahal umurnya sudah 2 tahun. Oke, supaya cepat birahi atau dia mengalami delayed puberty atau pubertas yang tertunda atau mundur, pastikan obat cacing sudah masuk, pastikan nutrisi sudah masuk dan cukup. Berikan mineral ya, dan sesekali dilepaskan. Oke, jika masih tidak birahi dengan perbaikan nutrisi, maka lakukan pemeriksaan. Tapi harusnya secara umum, jika sapinya jenengan tidak cacat, tidak mengalami free martin, harusnya 2 tahun sudah birahi, dengan catatan sapinya jenengan tidak terlalu kurus, juga tidak terlalu gemuk. Pertanyaan dari Budi Prasetyo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Salam beres-beres. Siap bos. Bagaimana cara pemberian obat cacing flukisid pada sapi? Kalau obat cacing dihancurkan dan dicampur sama begatul sedikit, apa boleh? Kalau ditelankan langsung takut digigit, boleh ditelankan langsung. Kalau takut digigit pakai janten, dibungkus daun, ya bungkus lumpur langsung dicekok nih, dicangar gini bisa. Dicampur sama begatul atau comboran bisa, dengan catatan si comborannya itu langsung habis. Kalau saya mendingan langsung dicekok nih main, ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, monggo. Molase dan garam apa boleh diberikan bersamaan pada minum sapi? Boleh diberikan, tidak ada masalah. Oke, Laskar Ngarit, beres-beres.
Terima kasih buat yang nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe. Daripada tanya berulang-ulang, silakan lihat-lihat, banyak sekali judul-judul yang bagus dari video ini yang membahas tentang permasalahan si sapi di lapangan. Terima kasih Laskar Ngarit Beras-Beras. Semoga video ini bermanfaat. Like, comment, please subscribe dan silakan share di grup-grup sapi. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Beras-Beras. Terima kasih. Semangat.